warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin ada yang bertanya, Bang, apakah kalau misalkan pengajuan yaitu dana cicil itu bisa berbarengan dengan dana pleksi? Nah, dana pleksi ini fitur baru ya teman-teman. Jadi dana pleksi itu kalau misalkan limitnya ada bisa diambil, sudah bayar limitnya bisa dicairkan lagi. Itu berkali-kali selama limitnya ada. Nah, minimal untuk pencairannya berapa? Kalau nanti bakal ada bacaan kreditmu tidak cukup ya. Jadi ini untuk pleksi ini minimal 500.000 seperti itu. Nah, ini pleksi masih ada yang berjalan. Nah, caranya bagaimana ngeceknya? Untuk ngecek dana pleksi kalian pilih yang cek ya. Nah, di sini sudah dicek. Nah, di sini ada keterangan ya, jelas banget. Dana pleksi 1, 2 ada 2. Terus di sini ada dana cicil juga. Nah, dana cicil juga bisa kalian bareng ya, tapi pengajuannya nggak boleh terlalu bareng ya, kalian harus berbeda. Saya sudah coba cairkan dana pleksi di hari tanggal 23 dan tanggal 24 itu di dana cicil, ternyata ditolak dengan alasan kredit skormu tidak cukup. Nah, ini ditolaknya selama 2 hari bertubi-tubi mengajukan ditolak. Jadi kalian harus kasih jarak sekitar 3-5 harian baru boleh kalian ajukan yaitu di dana cicil. Seperti itu ya. Untuk jangkanya hampir sama ya. Kalau dana cicil misalkan kalian klik, ini tergantung skor kredit. Nah, skor kredit ini bagaimana Bang? Skor kredit itu adalah beberapa jangka waktu, ataupun kalau misalkan kalian contoh pembayarannya terlalu cepat 11 hari lebih awal, kredit skornya biasanya jelek. Kalau saya maksimal 10 hari lebih cepat itu aman. Kalau misalkan terlambat itu tidak boleh ya, minimal gak boleh terlambat. Jadi 1 hari sebelum japo itu sudah dibayar di pagi hari. Kalau 1 hari sebelum japo bayarnya malam, kadang-kadang nanti terbacanya terlambat oleh sistem, karena mungkin pihak banknya libur seperti itu. Jadi itu penting sekali ya. Yang penting jangan terlambat lah. Kalau kalian klik back di sini, nah limit masih ada, pinjam lagi, ini kalian hiraukan aja seperti itu ya, karena ini hanya notifikasi. Kita fokus ke limitnya. Nah, teman-teman di sini jangan terlalu memaksakan ya pemakaiannya barbar. Misalkan contoh ini sudah ada ambil, ini sudah ada ambil, itu tidak baik ya. Kalian itu perhatikan bunganya, ini paling murah kalau aku laku menurut saya. Nah, kecuali kalau pinjaman tunai yang 1 bulan sekali kalian ajukan itu tidak bisa. Jadi tidak bisa 3 ya. Yang satu dana pleksi ya, yang ini. Yang kedua itu dana cicil, sudah saya coba bisa. Kalau pinjaman yang dana tunai kalian klik itu langsung menuju ke sini, berarti tidak bisa diajukan seperti itu. Nah, teman-teman ini fokus ke nominal ya. Nah, di sini kalau nominal ini dana cicil, ini dana pleksi, ini juga dana pleksi. Jadi dana pleksi itu fleksibel ya, 2 kali. Nah, perlu diketahui kalau misalkan di Neo Loan ya. Di sini ada BNC. BNC itu Neo Loan. Jadi di Neoloan itu ada peminjaman sama kayak aku laku. Saya pernah pembayarannya terlalu cepat 10 hari ya. Maka kredit skornya jelek. Nah, teman-teman kalau kredit skor yaitu di BNC Loan itu jelek, terus kalian ajukan di aku laku, dijamin ditolak juga, karena ini sangat berhubungan dengan BNC. Nah, kalian bisa lihat di sini yang Neoloan ya, saya akan coba cek ya Neoloan saya kredit skor. Kalau Neoloan itu lebih detail. Kalau misalkan kalian pembayaran terlalu cepat itu dikasih jaraknya kadang sehari, kadang sebulan. Nah, contoh kredit skornya itu kalian jelek, saya coba ajukan ya. Di sini ada fitur loan. Nah, kalau belum yang terbuka ya itu mungkin nggak ada. Nah, di sini loan ya, kalian ajukan menggunakan NPWP dulu ya. Biasanya ini sama murah kayak aku laku. Jadi kalian jangan tergiur dulu sama pinjaman. Ini hanyalah contoh tutorial ya. Seperti itu teman-teman. Di sini saya punya tunggakan segini dan di sini punya ada limit. Saya coba apply. Jadi kalau peraturan di Neoloan itu, kalau misalkan tagihan belum dibayar jangan kalian ajukan sebelum lunas. Itu biasanya terutama akun baru akan ditolak. Saya coba klik apply ya. Waktu kemarin saya lakukan itu dan di sini terjadi ya kredit skornya terlalu rendah. Nah, itu karena bayar kecepatan dan saya itu ajukannya itu setelah pelunasan. Jadi misalkan saya jatuh tempo tanggal 25, saya bayar tanggal 24, setelah tanggal 24 saya langsung diajukan di tanggal 24 juga, nanti bakalan ditolak, tulisan seperti ini. Itu yang saya pernah alami ya.
Nah, kalau misalkan ditolak, teman-teman itu bisa diajukan lagi di tanggal 27 bulan 4. Jadi nunggunya lama karena kemarin saya ajukannya tanggal 27 bulan 3. Alhasil kita nunggu 1 bulan, lagi butuh-butuhnya nunggu 1 bulan ya. Seperti itu ya. Di sini juga ada historinya teman-teman. Nah, bisa dilihat historinya di ini banyak banget. Nah, untuk teman-teman yang usianya belum 20 tahun, jangan tergiur sama pinjaman-pinjaman seperti ini ya. Kalau misalkan itu karena mengapa tidak mampu membayar, nanti malah terjebak dalam hutang yang menumpuk. Itu tidak baik ya, kecuali kalian kalangan menengah ataupun mampu ya boleh saja membayar segini. Kalau misalkan tagihannya segini, gajinya cuma 1 juta 2 juta, nggak bakalan terbayar kalau secara logika. Jadi ini saya juga ingin cepat lunas dan cepat beres ya. Kalau lagi pusing malah tambah pusing. Jadi jangan salah ya, tutorial ini hanya untuk orang yang sudah mengerti dari keuangan seperti itu ya. Terus di sini kemarin ada yang nanya dana fleksi apakah bisa Bang sama dana cicil berbarengan. Itu bisa banget seperti itu ya. Nah, karena di sini sudah OJK ya, kalian bisa lihat kalau misalkan di OJK ini telat aja, di aku laku telat sebulan, itu bakalan ditolak ya. Pengajuan dimanapun kalian bakal ditolak, dimana-mana pun bakal ditolak. Jadi ini sangat berbahaya sekali kalau misalkan kalian bayar telat 1 bulan atau 2 hari aja di aku laku telat bayar. Jadi mesti hati-hati, data kalian itu sangat penting ya. Kalau misalkan mampu silakan, kalau tidak mampu jangan coba-coba ya. Nah, ini sudah terjadi sama saya, ini sebagai pelajaran aja. Jadi yang salah itu usernya, bukan platformnya ya teman-teman. Sebagai user yang pintar, kalian harus hitung dulu bunganya berapa, mau ngambil berapa. Jangan seenak jidat ngambil ini mengambil itu ya, nanti malah menumpuk utangnya. Seperti itu ya. Maaf, ini bukan marah-marah, ini hanya pelajaran karena dialami oleh saya. Alhamdulillah ini mau pada beres sebentar lagi ya teman-teman, karena digunakan itu secara logika, gunakan secara teman-teman seperlunya seperti itu ya. Jangan memaksakan. Kalau mau beli HP ya kalian cicil boleh menggunakan DP 0% ataupun kalian nabung dulu ya baru kalian belikan HP seperti itu. Jangan berani berhutang untuk membeli barang-barang yang belum penting ya, terutama pelajar ataupun yang sudah kerja beberapa tahun ya. Kecuali kalian PNS ataupun di atas PNS ya, itu silakan ya, bebas-bebas aja seperti itu. Ini maaf ya, mohon maaf, ini hanya seringan saja dari saya. Jangan terjebak sama bunga kartu kredit, bunga cicilan dan lain-lain paylater ya, karena ini sangat berbahaya kalau misalkan kalian tidak paham dalam keuangan di dunia teknologi online ini ya, seperti itu. Meskipun bunganya kecil ataupun besar ya, kalian harus hitung dulu pendapatan kalian berapa seperti itu. Semoga ini menjadi pelajaran dan ini menjadi tutorial saja, terutama yang membutuhkan tutorial saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.